Kemudian tadi itu untuk kasus BPS ya. Sekarang kita lihat untuk PNS yang grade-nya paling besar, yang tunjangan kinerjanya paling tinggi. Yang paling terkenal itu adalah ini, Ditjen Pajak. Coba kita lihat. Ditjen Pajak itu untuk CPNS yang baru masuk, yang formasinya adalah sarjana, dan dia masuk ke fungsional ahli pertama, itu contohnya nih, peranata komputer pertama. Nah, peranata komputer pertama ini adalah lulusan sarjana baru dia. Berarti S1, ahli pertama itu peranata komputer pertama, dia dapat grade 14. Dapat grade 13 di sini. Nih. Grade 13, peranata komputer pertama dapat 16 juta. Bayangin. Ini cuma tunjangan kinerjanya aja. Di luar gaji pokok. Misalnya gaji pokoknya kan sama ya, kayak yang di BPS tadi. Gaji pokok uang makan itu tadi dihitung sekitar total 3.600.000. Oke. 3.600.000 ditambah 16 juta. Coba tuh. Mau tembus 20 juta, dikit lagi 20 juta. Nah, itu untuk Ditjen Pajak untuk fungsional ahli pertamanya. Kenapa Ditjen Pajak untuk ahli pertamanya pakai grade 13? Karena kemungkinan dia itu ruang jabatannya banyak, lebih besar, lebih panjang. Karena dari pajak itu juga ada kan lulusan D3. Nah, lulusan D3 itu nanti dia akan ada di bawahnya ini. Cuma aku nggak tahu persis yang mana. Paling rendah aja nih, grade paling rendah adalah grade 4 dengan tunjangan kerja 5.300.000. Bayangin. 5.300.000 ini lebih besar dari tunjangan eselon 4 di BPS yang grade 9 yang cuma 5 juta. Itu gimana dahsyatnya di Ditjen Pajak. Kemudian ada lagi yang dahsyat lagi adalah BPK. Kita lihat BPK. Nah, BPK ini grade 7-nya itu 6.600.000. Luar biasa. Tadi di BPS 3.900.000 ya. Kemudian di grade 8-nya 7.500.000 itu. Kenapa sih kementerian atau badan ini beda-beda tunjangan kinerjanya? Nah, itu nanti ada berdasarkan penilaian dari Menpan RB, yaitu tentang salah satu indikatornya adalah yang menentukan tentang reformasi, indeks reformasi birokrasinya. Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang menentukan yang saya belum tahu. Kemudian juga berdasarkan ketersediaan anggaran juga yang pasti. Nah, untuk tunjangan kinerja itu ditentukan oleh Perpres, yaitu peraturan presiden. Setiap kementerian ini dasar hukumnya beda-beda. Untuk BPK, dasar hukumnya adalah Perpres nomor 188 tahun 2014. Kalau untuk BPS, Perpres nomor 99 tahun 2018. Berarti BPS itu lebih baru ya. Karena saya merasakan dulu waktu awal masuk itu tunjangan kinerja itu awal itu cuma untuk grade 7 ya, 2.900.000. Kemudian dari 2.900.000 grade 7 itu naik jadi 3.300.000. Kemudian naik lagi sekarang jadi 3.900.000. Kenapa bisa naik begitu? Itu adalah karena penilaian indeks reformasi birokrasi yang setiap tahun dinilai oleh Kementerian Pan RB itu. Jadi Kementerian Pan RB itu setiap tahun menilai tingkatan reformasi birokrasi di setiap kementerian dan lembaga. Nanti kalau indeks reformasi birokrasinya naik, ada kemungkinan tunjangan kinerjanya dia bisa naik gitu.
Untuk grade BPS sekarang, untuk nilai tunjangan segini, ini adalah kalau nggak salah dulu adalah penilaian RB-nya itu bukan, TK-nya itu tunjangan kinerjanya itu 80%, jadi belum 100%. Nah, 80% ini dapatnya segini. Yang dikejar adalah sampai dengan 100%. Jadi semua KL ini nanti akan mengejar sampai tunjangan kinerjanya 100%, sehingga nanti TK-nya bisa naik terus, sehingga kesejahteraan pegawainya diharapkan akan meningkat. Saat ini yang 100% itu Kementerian Keuangan katanya. Nanti mau dikoreksi kalau kamu semua ada yang kerja di Kemenkeu, nanti bisa dikasih komentar di bawah ya. Nah, sekarang kita lihat TK-nya Kemenpan RB berapa sih? Kementerian yang menilai-nilai, yang menentukan kenaikan tunjangan kinerja di kementerian lain itu, dia sendiri itu TK-nya berapa? Kita lihat nih. Nah ini, Kemenpan RB itu coba lihat 3.7, 3.900, 3.8, 4.595. Oh, ini sama dengan BPS. Berarti dia ini 80% juga kayaknya. Cuma dasar hukumnya beda. Lebih duluan Kemenpan RB karena yang BPS itu 2018 gitu. Kemudian pertanyaannya adalah yang kedua tadi, untuk badan-badan bagaimanakah yang ada di daerah-daerah? Setahu saya badan yang ada di daerah itu BPS, itu ada di daerah. Kemudian BPN itu kementerian juga sih sebenarnya. BPN atau Kementerian ATR. Itu grade 7-nya ini tahun 2020. Oh, ini lebih di bawah ya. Ini lebih di bawah karena grade 7 29. Tahu, cuma begini. Belum tentu untuk staf lulusan sarjana itu akan menggunakan grade 7 di semua kementerian. Catatannya itu ya. Jadi, kalau kamu lihat grade 7 di BPN sama dibandingkan grade 7 di BPS, itu lebih tinggi di BPS. Tapi belum tentu staf di BPS itu lebih tinggi daripada staf di BPN. Staf yang sama-sama lulusan sarjana ya kasusnya. Belum tentu, karena seperti kasus di Kementerian Keuangan tadi, sama-sama fungsional ahli pertama, di BPS itu pakai grade 8, tapi di Kemenkeu pakai grade 13. Nah, saya nggak tahu nih di BPN untuk fungsional ahli pertamanya dia pakai grade berapa. Bisa jadi pakai grade 10 atau grade 11, kita nggak tahu. Mungkin kalau ada yang kerja di BPN bisa komentar di bawah ini buat kasih tahu gambarannya gimana tunjangan kinerja di BPN. Gitu. Kemudian selain BPN yang di daerah itu ada BPK, juga ada perwakilan di daerah, di provinsi. Kemudian BNP 2 TKI. Nah ini BNP 2 TKI juga ada di provinsi-provinsi. Kemudian ada lagi Basarnas ada di provinsi. BKKBN ada, BNN ada provinsi. Ombudsman juga ada sih di provinsi. Nah, BPKP ada di provinsi. KPU malah sampai kabupaten ada. Nah, jadi begitu. Nanti kamu bisa lihat sendiri di aplikasi ini. Buat gambaran kamu yang mau daftar CPNS di tahun 2021, silakan targetkan kamu mau masuk kemana. Terserah pertimbangannya apa. Mau itu pertimbangannya gaji, pertimbangannya adalah bidang yang kamu pelajarin, atau pertimbangannya domisili. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan kamu untuk menentukan mau daftar ke kementerian apa di CPNS 2021 besok. Nah, sekian dari aku.
Kalau ada yang masih kurang jelas atau ingin dibikinin video yang lain lagi, yang apa yang ingin kamu tanyain, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe biar makin banyak video-video informatif yang aku bikin buat kamu, biar kamu gak ketinggalan juga. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.